Shalom, selamat malam, damai sejahtera buat kita dan buat saudara-saudara pemirsa di mana saja Anda berada. Senang rasanya kita boleh bersama-sama lagi pada malam ketiga ini untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan dengan tema perjanjianku padamu. Kita sudah melewati beberapa jam dari seminar dan juga penyampaian firman Tuhan. Dari hari pertama sampai hari yang ketiga, kita dapati bahwa Allah masih tetap bersama-sama dengan kita. Dan pada hari ini, pemirsa, judul yang akan kita bahas adalah perjanjianku padamu, perjanjian kepemilikan. Mari sejenak. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan, kami datang kepadamu, meminta kuasa-Mu menjadi bagian kami semuanya. Dan biarlah sukacita surga berada bersama-sama dengan kami, khususnya para pemirsa. Manakala kami semuanya mendengarkan firman Tuhan, dituntun oleh Roh-Mu untuk mempelajari nilai-nilai yang tinggi, hakiki untuk kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan biarlah semua yang mendengarkan diberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, saya mengajak kita untuk kembali memegang Alkitab kita, untuk bersama-sama kembali melihat apa yang dicatat di dalam firman Tuhan ini. Saya yakin saudara-saudara bisa mendownload lewat aplikasi, ya. Kalau saudara-saudara memiliki Android, ya, ataupun iOS, Anda dapat gunakan lalu membaca Alkitab itu di saat Anda mendengarkan khotbah ini. Pada malam hari ini, kita akan membahas lebih jauh perjanjian Tuhan. Dari sekian banyak janji Tuhan yang ada dalam Alkitab ini, 3.700 sekian janji. Saya berusaha untuk melihat janji-janji yang penting, lebih khusus yang paling utama, untuk mana saudara dan saya dapat diberkati dan penuh dengan sukacita. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas perjanjianku padamu, perjanjian kepemilikan. Perjanjian kepemilikan. Apa maksudnya? Tadi malam atau kemarin malam kita sudah belajar perjanjian yang terbesar. Lalu perjanjian keselamatan. Malam ini perjanjian kepemilikan. Apa artinya? Allah mau katakan kepada saudara, Allah mau katakan kepada kita semuanya, bahwa Dia memiliki kita. Aku memiliki engkau. Allah berjanji bahwa Dia memiliki saudara dan saya. Dia memiliki pemirsa, keluarga Anda, pribadi Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda, pasangan Anda. Dia mau mengatakan kepada Anda secara spesial bahwa Dialah yang memiliki Anda. Benar, mungkin Anda berpikir, ya betul, Dia kan adalah pencipta kita. Dia adalah Allah kita. Jadi Dialah yang memiliki kita. Tetapi mari kita lihat lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ketika Allah berjanji, aku memiliki engkau. Tadi malam kita sudah belajar bahwa janji keselamatan itu hanya dapat diperoleh dalam Dia. Siapa Dia itu? Adalah anak Allah. Siapa anak Allah itu? Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus. Dan Allah itu adalah kasih. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 16, mari kita membacanya. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 16. Saya ingin membaca. Allah adalah kasih, bagian B. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Orang yang berada di dalam kasih, maka katanya orang itu berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini berbicara mengenai kepemilikan. Ini berbicara mengenai bahwa Allah memiliki saudara dan saudara memiliki Allah. Saya yakin ketika ada satu pasang mau menikah, maka perjanjian mereka adalah perjanjian kepemilikan.
Perjanjian yang mau menyatakan bahwa engkau milikku dan aku adalah milikmu. Diikat dengan berbagai ikrar, diikat dengan berbagai simbol. Ada yang diikat dengan cincin, ada yang diikat dengan kalung, ada yang diikat dengan catatan, lalu kemudian perjanjian. Begitu banyak tanda. Ada yang secara simbol saja dengan darah, di mana darahnya dari orang yang ingin dia miliki dan darahnya disatukan di dalam mangkok air, lalu dicampur, lalu kemudian diminum. Ada beberapa suku di Cina melakukan tanda kepemilikan seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab kita juga mendapati bahwa tanda kepemilikan ini adalah tanda kasih. Karena kasihlah yang menjadi motivator. Kasihlah yang menjadi fuel ataupun bahan bakar untuk mana orang dapat memiliki seorang. Di mana saya siap dimiliki oleh orang lain. Di mana pemirsa siap untuk dimiliki oleh Allah. Dan Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu memotivasi dirinya untuk mengasihi kita. Bahkan ketika sebelum kita jatuh dalam dosa, apalagi setelah manusia, saudara dan saya, hidup di dunia yang berdosa, pada kenyataannya COVID-19 melanda dunia pada saat ini. Dan saudara-saudara pemirsa, kasih ini adalah kasih yang menandakan kehidupan yang luar biasa. Tadi malam belajar dalam 1 Yohanes pasal 5, di sana dijelaskan tentang siapa anak itu, tentang siapa Yesus Kristus itu. Ingat janji kesempatan tadi malam. Hanya ada di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada, hanya satu nama, yaitu anak Allah. Siapa namanya? Yesus. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12. Tadi malam kita sudah baca, di mana barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, dan anak itu adalah Yesus Kristus. Barang siapa memiliki Yesus Kristus, dia memiliki hidup. Tadi malam saya katakan bahwa hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus itu adalah the source of life, adalah sumber kehidupan. Bukanlah sekedar kehidupan biasa-biasa, tetapi kehidupan yang dapat memberikan kehidupan. Malahan Yesus berjanji, barang siapa yang percaya kepadanya, walaupun katanya ia sudah mati, maka ia atau orang itu akan hidup kembali. Dan barang siapa yang hidup, yaitu saudara dan saya, pemirsa kita semuanya, ketika kita percaya, kita katanya tidak akan mati selama-lamanya. Firman Tuhan ini dinyatakan dengan si anak itu, yaitu Yesus Kristus. Katakan, kalaupun saudara-saudara harus beristirahat, peristirahatan kita bukanlah sebuah peristirahatan yang kekal. Kita akan bangkit, kita akan hidup kembali dan bersama-sama dengan Allah. Siapa yang memiliki anak, memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, maka tidak ada hidup. Apa artinya? Orang yang tidak memiliki anak Yesus Kristus tidak memiliki kehidupan, artinya hanya memiliki kematian. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita membaca 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 4 dan 5. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 4 dan 5 berbunyi sebagai berikut. Sebab semua orang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman kita adalah sama dengan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus. Kalau saya beriman, itu konotasinya adalah percaya kepada oknum yang lebih tinggi, kepada Dia yang menciptakan saya. Saya tidak bisa katakan kepada istri saya. Saya tidak bisa katakan bahwa saya beriman kepada pimpinan. Saya percaya kepada Dia. Tetapi kalau konteks percaya tanpa melihat, berharap sesuatu yang belum pernah kita lihat, itu adalah kepada Allah, kepada Dia yang menciptakan kita. Kepada Dia yang telah rela untuk memberikan nyawanya bagi kita. Dan Dia itu adalah Yesus Kristus. Dikatakan bahwa yang menjadi kemenangan, yang mengalahkan dunia adalah percaya. Dan percaya yang model bagaimana? Percaya yang iman. Saudara, ketika saudara-saudara berdoa,
Kata apa yang paling terakhir saudara sebutkan? Kira-kira, kata apa? Amin. Amin. Amin ini adalah ekspresi iman. Amin artinya bahwa saudara percayai apa yang saudara doakan, yang saudara dan saya sampaikan kepada Tuhan, itu yang kita imani dan itulah yang kita amini. Ketika saya berkata amin, itu berarti saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya memiliki kepercayaan, saya memiliki iman, dan iman itu mengalahkan banyak hal. Banyak hal, mengalahkan dunia malahan. Pertanyaannya adalah, apa saja yang ada di dunia? Apa saja yang ada di dunia, saudara-saudara? Yang ada di dunia ini segala sesuatu saudara bisa sebutkan. Termasuk penyakit, termasuk penderitaan, termasuk kematian. Tetapi iman dapat mengalahkan penyakit, penderitaan, dan kematian itu. Iman dapat mengalahkannya. Dan Yesuslah sumber dari apa yang disebut dengan iman itu. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka 1 Petrus. Pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, apa yang dicatat di sana? 1 Petrus pertama ayat yang ke-8, mari kita lihat. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Menarik ayat ini. Ayat ini berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat anak Allah, belum pernah melihat Yesus Kristus, namun katanya, Anda pemirsa, saya katanya, yang mengasihi Dia, memperoleh hal yang luar biasa. Saya percaya kepada Dia, sekalipun saya belum melihat Dia. Dan itulah yang dimaksud dengan iman. Dimaksud dengan kepercayaan itu. Kepercayaan itu saudara-saudara bagaikan benih. Saya yakin banyak di antara pemirsa yang mulai menanam. Oleh karena COVID-19 ini membuat kita stay at home, tinggal di rumah, lalu kemudian bekerja, menanam. Ada banyak sahabat-sahabat saya termasuk di rumah juga, istri saya, menanam. Pertanyaannya adalah, ketika menanam benih, dari mana mereka tahu bahwa benih itu akan bertumbuh? Dari mana bahwa yang menanam itu tahu bahwa benih ini akan tumbuh dan menghasilkan tumbuhan, lalu menghasilkan buah. Dan memproduksikan sesuatu yang diinginkan oleh si penanam. Dari mana? Kalau saya tanya-tanya, mereka katakan, memang harus begitu. Tapi apakah saudara melihat bagaimana kecambah itu keluar dari tanah? Bagaimana benih itu pecah lalu kemudian mengeluarkan kecambahnya? Bukan sebuah hal yang mudah. Iman adalah seperti itu. Di mana awalnya sepertinya penuh pergumulan. Tetapi kepercayaan dan iman itu menjadi sasaran kita, menjadi doa kita, menjadi sukacita kita. Di dalam ayat yang ke-9, 1 Petrus pasalnya yang pertama mencatat. Tujuan iman ialah keselamatan jiwa. Tujuan iman ialah keselamatan jiwa. Dengan kata lain, pemirsa, bila saudara mau selamat, supaya jiwa saudara selamat, iman. Ada iman. Iman adalah kepercayaan kepada Dia yang memberikan kehidupan kepada saudara-saudara. Iman adalah percaya tanpa melihat. Adalah sebuah titik harapan yang saudara-saudara berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun saudara tidak melihatnya. Walaupun saudara belum merasakannya. Tetapi itu saudara berikan oleh karena apa? Iman tujuannya adalah keselamatan jiwa. Tetapi saya mengajak saudara-saudara untuk lebih hati-hati lagi. Ada orang berkata, yang penting pendeta iman. Yang penting pendeta iman. Yang penting iman, saya percaya. Sedikit-sedikit saya percaya. Sedikit-sedikit haleluya. Saya mau katakan pemirsa, mari kita lihat beberapa ayat ini. Yang bisa membuat saudara-saudara mungkin wow dan terbuka mata. Bagaimanakah proses iman itu yang sesungguhnya. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 21 dan ayat yang ke-22.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Allah sudah menawarkan untuk kita memiliki dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar dapat menerima Allah? Apakah kita dapat memiliki Allah? Kalau kita baca ayat ini, ternyata tidak semudah hanya bilang iman. Tidak semudah dengan kata, oh percaya, iman. Saya mau katakan pemirsa, kita baca ayat ini kembali. Ya, saya ingin baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ternyata hati menuduh. Kenapa hati menuduh? Kenapa hati menuduh? Sehingga saudara dan saya kadang-kadang takut datang kepada Tuhan. Seakan-akan menganggap, oh pergi beribadah, sudahlah, nggak usah pergi beribadah. Asito saya akan apa? Berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, hati yang menuduh itu berkaitan dengan kesalahan kita. Berkaitan dengan kekeliruan, berkaitan dengan dosa dari saudara, pemirsa dan saya. Kita tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau dekat-dekat. Oleh karena apa? Karena kita takut, kita segan, kita malu. Kenapa? Karena kita ini berdosa. Hati menuduh. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat ayatnya yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. What? Ini sesuatu yang sedikit berbeda. Sesuatu yang sedikit berbeda saudara-saudara. Kalau Anda pemirsa memperhatikan ayat ini, Rasul Yohanes mau mengatakan bahwa saudara dan saya bisa dekati Allah dengan kepercayaan kita. Bisa berusaha untuk mendekati Allah dengan menerima Dia dengan iman kita. Tetapi ayat yang ke-22 tadi mengatakan kepada kita, kita bisa terima apa saja yang kita minta oleh karena kita sudah dekat lewat iman, karena kita menuruti segala perintahnya, bukan karena kepercayaan. Wow. Bagi saya ayat ini luar biasa saudara-saudara. Saya bisa dekati Allah dengan iman saya, tetapi saya menerima apa yang Allah berikan kepada saya, bukan karena iman saya, tapi karena penurutan kepada perintahnya. Apakah saudara pernah lihat ayat ini? Ayat ini menyatakan bahwa saudara dan saya dalam doa kita, termasuk permohonan apa saja permohonan saudara, kesembuhan, permohonan apa saja, saudara, termasuk aman dari COVID-19. Permohonan kita dekati Allah, berdoa kepada Allah dengan iman kita, dengan kepercayaan yang teguh. Tetapi ingat, kita menerimanya melalui penurutan kepada hukum. Saudara, mau suka aman dari COVID, ikuti langkah-langkah yang pemerintah sudah sampaikan. Tadi Prof. Raf Khairupan sudah menyampaikan dengan jelas, jaga begini, buat begini, sedangkan beliau sendiri pun memakai peralatan yang supaya menjaga tidak membuat orang lain menderita. Wah, itulah yang dimaksud dengan mendekatkan dan melakukan supaya saudara dan saya memperoleh apa yang kita inginkan. Itu yang dibuat dan itu harus kita buat. Apa kata Yesus? Mari saya mengajak saudara-saudara. Mari kita lihat apa kata Yesus. Apakah Yesus sejalan dengan Yohanes? Yohanes adalah murid yang dikasihi. Sedikit-sedikit dekat dengan Yesus. Dialah yang selalu suka-suka bersandar kepada Yesus. Saya mengatakan bahwa kadangkala kita memiliki orang-orang di rumah yang suka dekat dengan kita. Sedikit-sedikit mau suka sandar, sedikit-sedikit mau suka gandeng. Salah satu dari sekian banyak orang yang ada di zaman Yesus, khususnya di antara inner circle atau lingkaran pertama bagian dalam ini, 12 murid, Yohanes adalah orang yang selalu dekat dengan Yesus. Dan dia katakan, kita dekati Allah dengan apa? Percaya iman kita. Tetapi kita memperoleh apa yang kita harapkan itu, apa yang kita minta kepada Tuhan dengan apa? Melalui penurutan kepada perintah Tuhan. Mari kita, apakah itu dia ciptakan sendiri ataukah dia peroleh dari kedekatannya? Dari apa yang Yesus katakan? Mari kita lihat Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-36. Mari pemirsa, saya ingin membaca untuk kita. Barang siapa, ini yang bicara ini adalah dia, siapa dia?
Anak Allah, siapa anak Allah? Yesus Kristus. Siapa dia? Pemberi hidup, kekal, sumber segala keselamatan. Dan apa yang dia bilang? Ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak. Barang siapa percaya. Barang siapa percaya kepada anak. Ia beroleh apa? Hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat. Tidak taat kepada anak. Ayat ini menarik saudara-saudara. Dia berkata, Yesus berkata, barang siapa percaya kepada anak, katanya, dia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak. Apa berkaitan dengan taat? Taat artinya perbuatan. Taat berkaitan dengan penurutan. Yesus katakan, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Wow. Saya goyang-goyang kepala, ternyata Yohanes benar-benar mengutip apa yang Yesus sampaikan. Yesus katakan, barang siapa percaya, untuk keselamatan kita percaya saudara-saudara. Tetapi untuk bukti, untuk penghakiman bahwa saudara dan saya, pemirsa, bila kita percaya, maka kita akan melakukan penurutan akan perintah-perintahnya. Kenapa kalau tidak katanya? Murka Allah tetap ada di atas kita. Mari saya mengajak saudara-saudara, apa sih yang mendasari? Apa sih yang mendasari sehingga sepertinya kita melihat ada sepertinya kontradiksi. Dua hal yang saling berlainan di sini, percaya dan taat. Sebenarnya dua-dua ini diikat dengan satu kata yang saya sudah baca di bagian yang pertama, yaitu kasih. Yaitu cinta. Yaitu cinta yang tidak mementingkan diri, cinta yang mau memberi. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Mari pemirsa, kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, jika sebuah kata sepertinya ada persyaratan. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau saya, pemirsa, mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Menarik saudara-saudara, pemirsa. Kata menuruti dalam bahasa asli menggambarkan, ya, disebut kata tereo. Kalau bahasa Manado bilang tre, lurus, ya, lurus. Tidak belok kiri, belok kanan, ya. Tetapi bahasa asli bukan hanya sekedar lurus, tetapi dia guard, menjaga, maintain, memelihara. Itu berarti, jikalau saya mengasihi Tuhan saya, jikalau saya mengasihi Yesus Kristus yang adalah Allah saya, yang adalah sumber kehidupan itu, maka saya akan melakukan, saya akan memelihara, saya akan jaga tetap lurus kehidupan saya, dan saya akan tetap menjaga kehidupan saya sesuai dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia perintahkan. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana sih Yesus sampaikan ayat ini? Apakah Yesus hanya sekedar, kalau engkau mengasihi aku, turut segala perintahku. Kalau engkau mengasihi aku, turut segala perintahku. Pemirsa, bila saudara dan saya mengasihi orang lain, maka kita menuruti apa yang dia sampaikan. Masih ingat ketika Anda dan saya, saudara-saudara mungkin yang masih kecil-kecil, ya sudahlah. Tapi yang sudah dewasa, pertanyaannya adalah, apa yang memotivasi Anda berumah tangga? Apa yang memotivasi Anda memiliki keluarga? Saya yakin itu adalah kasih. Itu adalah cinta. Dan Yesus rindu menjadikan kita bagian keluarganya. Dan dia menawarkan cintanya. Dan dia katakan, jikalau saya mengasihi dia, yang adalah Allah saya, maka saya harus menuruti perintahnya. Pertanyaannya adalah, perintah mana yang saya harus turuti? Perintah mana yang harus saya turuti? Pemirsa, ayat ini adalah ayat yang dikutip oleh Yesus langsung bertepatan dengan apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Apa sih yang terjadi dalam perjanjian lama? Mari saudara-saudara, kita membuka Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6. Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6. Inilah yang menjadi dasar. Kenapa Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Inilah
yang Yesus kutip. Dari ayat ini Yesus kutip. Di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-6 berbunyi sebagai berikut. Ya, saya ingin baca. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Pertanyaannya adalah, perintah apa? Seperti pertanyaan tadi. Ketika Yesus katakan, jikalau engkau mengasihi aku, turutlah turutlah perintah-perintahku. Ternyata perintah-perintah Tuhan itu apa? Kita kembali ke perjanjian lama sesuai dengan ayat ini yang sangat paralel, yang benar-benar sepersis bunyinya. Dan itu adalah berkaitan dengan Keluaran 20. Sesudah Allah katakan, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dia mulai dengan, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Berarti yang dimaksud dengan perintah adalah 10 hukum. Yang dimaksud dengan perintah adalah 10 hukum, 10 dekalog, 10 perintah Allah yang Tuhan nyatakan di dalam Keluaran 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Saudara bisa baca di rumah. Ternyata yang dimaksud dengan jikalau saya mengasihi Tuhan saya, maka saya akan menuruti perintah-perintahnya. Itu berkaitan dengan hukum moral, berkaitan dengan hukum kehidupan. Kenapa? Karena ini adalah refleksi dari tabiat Allah. Tabiat Allah yang oleh mana saya harus harus saya sesuaikan dengan diri saya dan berusaha untuk saya hidupkan, saya lakukan sebagai ekspresi bahwa saya mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang kasih, kalau saya mengasihi Allah saya, maka saya akan melakukan apa yang Dia inginkan. Kalau saya mau katakan, kalau saudara dan saya mau katakan, oh hukum itu tidak berlaku, tidak perlu dibuat atau tidak perlu dilaksanakan, saya mau katakan, minta maaf, mungkin kita lagi keliru. Oleh karena di 10 hukum itu tidak ada satupun yang tidak up to date. Sampai saat ini pun masih up to date. Sampai saat ini pun masih berlaku untuk kita. Mari saudara-saudara kita lihat Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24 berbunyi sebagai berikut. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah Tuhan, maka orang itu diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kalau saya mau menyatakan bahwa saya mau memiliki Allah, saya mau memiliki anak, saya mau memiliki Yesus Kristus yang adalah kehidupan itu, maka saya harus melakukan perintah. Saudara, kasih adalah motivator untuk penurutan. Kasih adalah motivator untuk memberi, dan Yesus atau Allah itu menyatakannya kepada kita. Dan saudara-saudaraku yang kasih, saya mau katakan di dunia ini begitu banyak orang yang sepertinya percaya, yang sepertinya sedikit-sedikit berkata, oh saya percaya. Di antaranya saudara-saudara di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 berbunyi sebagai berikut. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Wow, saudara, ternyata kepercayaan itu adalah sebuah awal untuk mana saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan bukanlah sebuah hal yang mudah bagi kita, tetapi ini adalah bagian yang penting untuk mana saudara dan saya lakukan bersama-sama. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Galatia pasalnya yang kedua ayat yang ke-16. Mungkin ini menjadi pertanyaan dari saudara-saudara. Galatia pasalnya yang kedua ayat yang ke-16. Saya ingin membaca untuk kita, ya. Galatia pasalnya yang kedua ayat yang ke-16. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Wah, pendeta, lihat baik-baik ayat ini. Ayat ini bilang, Galatia 2:16,
Sangat jelas di sana dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Wow, pendeta, bagaimana ini? Inilah yang Paulus katakan. Tetapi saudara-saudara, bagaimana dengan Yakobus? Apa yang Yakobus bilang? Dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Saya juga ingin membaca. Yakobus 2 ayat yang ke-24. Apa dikatakan di sana? Mari pemirsa, kita membaca kembali. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah ini sebuah peristiwa yang luar biasa di mana Paulus katakan kita dibenarkan oleh iman saja. Dan saudara-saudara Yakobus katakan kita dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan dan bukan hanya iman. Mari saudara-saudara kita melihat sedikit lebih jauh tentang kedua ayat ini. Saya kembali mengajak kita membuka Galatia pasalnya yang kedua dan kita melihat apa yang ada di sana antara iman melawan perbuatan. Bagaimanakah kita dapat mengambil satu persepsi yang benar, sebuah pandangan yang tidak keliru tentang fungsi iman dan fungsi perbuatan dalam kehidupan saya ketika saya menyembah Allah saya. Dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayat yang ke-16 saya ingin baca. Ayat yang ke-16 berbunyi, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 16. Tapi jangan cuma sampai di situ. Kita baca ayat 17. Tetapi, dimulai dengan kata tetapi. Kalau dimulai dengan kata tetapi, itu berarti ada sesuatu yang harus dia tekankan. Paulus menyatakan kepada jemaat Galatia ada hal yang harus penting diperhatikan. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia hidupnya dibenarkan, diselamatkan oleh iman. Tetapi walaupun dia sudah dibenarkan oleh iman, bukan berarti dia akan hidupkan kehidupan yang berdosa. Apa artinya? Itu berarti dia melakukan perintah Tuhan. Dia melakukan hukum-hukum Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Saya mau katakan bahwa Yakobus menjelaskan banyak orang di dunia ini yang percaya, tetapi setan pun percaya. Setan pun percaya saudara-saudara. Mari kita lihat Yakobus pasalnya yang kedua ayat 14, lalu 17 dan seterusnya. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 berbunyi sebagai berikut. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Mari kita pindah ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal ini. Dan mereka gemetar. Saudara dan saya percaya Tuhan tapi tidak gemetar. Setan percaya dan gemetar. Setan percaya dan gemetar. Kita tidak gemetar. Harusnya kita gemetar. Supaya lebih betul-betul sungguh-sungguh kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Kita lihat ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya punya iman tidak akan sempurna tanpa saya melakukan perintah Tuhan. Iman saya adalah iman yang kosong. Iman saya adalah iman yang nonsen, tidak masuk akal. Kalau saya tidak melakukan apa yang Tuhan mintakan. Ingat, diilustrasikan sini Abraham. Bukankah Abraham bapak orang percaya? Bapak segala orang yang beriman adalah siapa? Abraham. Tetapi
Abraham melakukan perintah Tuhan. Apa yang dia buat? Ketika Tuhan katakan persembahkan Ishak, Abraham membawa Ishak, saudara-saudara. Abraham membawa Ishak ke atas gunung. Tetapi kalau Anda baca baik-baik dalam kitab Kejadian itu, Abraham katakan kepada dua pelayannya, kamu tunggu di sini. Kami berdua. Padahal dia tahu bahwa dia akan mempersembahkan Ishak di sana. Dia katakan, kami berdua akan datang kembali. Akan kembali pulang. Wow. Ternyata iman itu adalah sebuah hal yang perlu diekspresikan dengan perbuatan melalui hukum-hukum Tuhan. Mari kita lihat ayatnya selanjutnya. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukan hanya karena iman, tapi karena perbuatan. Dan bukankah demikian juga Rahab dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayatnya yang terakhir. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Apa artinya? Iman tanpa perbuatan, saudara-saudara, adalah sia-sia. Iman tanpa penurutan kepada Tuhan, bahwa saya menandakan dengan saya melakukan, saya adalah miliknya dan dia adalah milik saya. Saya ada dalam dia dan dia ada dalam saya. Kalau saya tidak buat iman yang seperti itu, maka iman saya adalah iman yang sia-sia. Iman saya adalah iman yang kosong, saudara-saudara. Iman saya adalah iman yang tidak memiliki arti yang istimewa. Di dalam Alkitab juga, kalau Anda baca Matius pasalnya yang ke-7 ayat 22, di sana dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat bagi namamu? Wow, siapa mereka? Siapa mereka yang bernubuat dengan nama Tuhan? Mereka adalah orang-orang gereja. Mereka adalah orang-orang yang di dalam. Mereka adalah orang-orang yang paling getol, yang bilang, hari seperti ini, COVID seperti ini, tetap kita harus ibadah. Kita harus buat ini. Orang-orang seperti inilah. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat bagi namamu? Dan mengusir setan bagi namamu, dan mengadakan banyak mujizat bagi namamu. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 46. Ayat yang kedua terakhir untuk malam ini saya ingin baca. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kenapa berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan? Pemirsa, penting sekali kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Penting sekali untuk membuktikan bahwa saya adalah milik Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 sebagai ayat penutup yang kiranya dapat menjadi kekuatan bagi pemirsa dan kita semuanya. Saya ingin membaca Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-21. Apa dicatat di sana? Ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-21 berbunyi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang, kata memegang di dalam bahasa asli mengartikan memiliki. Barang siapa memiliki dan menghidupkan, menjalankan perintah Tuhan, dialah yang mengasihi Tuhan katanya. Dan Tuhan sendiri mengasihi orang itu dan akan menyatakan diri Tuhan itu kepada orang itu. Yang mana? Yang mengasihi, yang melakukan, yang memegang, yang memiliki perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu pemirsa, malam hari ini, perjanjianku padamu, aku memiliki engkau. Allah mau memiliki saudara dan saya. Dia telah memberikan segala sesuatu untuk memiliki Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara mau memiliki Allah itu? Saya boleh berkata, pemirsa, kita harus berkata kepada Tuhan, perjanjianku padamu, aku mau memilikimu melalui imanku yang hidup dengan melakukan perbuatan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Malam hari ini kita dikuatkan. Kita dapat hidup penuh bahagia, penuh harapan bahwa Allah
menepati janjinya kepada kita, dan kita pun harus menyatakan dan menepati janji kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami pada malam hari ini bersuka cita oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa. Kami memiliki iman, kami percaya kepada Tuhan. Tetapi manakala sering kami ragu untuk melakukan perintah Tuhan, malahan kami gagal, lalai, malahan banyak dusta dalam diri ini. Tetapi Tuhan, kami berdoa, Engkau teguhkan kami, mampukan kami untuk mengasihi Engkau. Oleh karena cintamu menjadi motivator, menjadi alasan dan dasar untuk mana kami rindu dimiliki oleh Tuhan, dan kami rindu memiliki Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa di mana saja mereka berada. Kasih sayang Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Biarlah Engkau memiliki kehidupan mereka dan menyatakan hidup-Mu untuk mereka, sehingga mereka akan terus terpelihara, berbahagia sampai Engkau datang kembali. Bapa, inilah doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.